Seringnya kecurangan ditemukan pada saat kita melakukan pengawasan lumayan ya, ada beberapa kasus itu ada sanksi terkait pidana juga sama pidana, besarnya yaitu sebesar 2 miliar atau pidana kurungan selama-lamanya 5 tahun penjara. Seringnya kecurangan ditemukan pada saat kita melakukan pengawasan lumayan ya, ada beberapa kasus seperti mungkin penggunaan alat tambahan, nah itu atau modifikasi terhadap alat ukur, itu pernah kita temukan. Kemudian penggunaan tanda tera yang udah rusak atau putus atau tidak berlaku, itu juga sudah pernah. Kebanyakan seperti itu sih mas, jadi kayak tanda teranya rusak atau segelnya rusak kemudian tidak berlaku karena tidak mau ditera ulang. Yang paling sering juga termasuk modifikasi atau perubahan terhadap alat ukur itu sendiri, sehingga di mana alat ukur tersebut dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Itu yang sering kita temukan pada saat melakukan pengawasan. Kalau prosedur pengawasan yang kita lakukan sebetulnya meliputi pemeriksaan tanda tera salah satunya, itu pasti yang pertama. Kemudian penggunaan dan peruntukan, kemudian jika diperlukan kita juga cek modifikasi atau ada tidaknya alat tambahan, terutama alat tambahan yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan atau pengukuran. Yang terakhir juga jika diperlukan kita juga akan melakukan pengujian. Yang paling sering jauh ini adalah pemasangan alat tambahan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran, dan juga saat melakukan pengujian juga keluar dari batas kesalahan yang diizinkan. Jadi pada saat kita beberapa kali melakukan pengujian yang seharusnya dia masih masuk range toleransi, ternyata dia keluar. Nah itu juga melanggar peraturan perundang-undangan, yang artinya alat ukur yang dia gunakan dalam perdagangan ini belum akurat gitu, dan tidak layak untuk digunakan dalam transaksi perdagangan. Oke, kalau berkaitan dengan sanksi, kita bisa merujuk ke Undang-Undang tentang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 81. Di situ undangnya sanksinya adalah pidana. Yang artinya ada sanksi denda maupun pidana di situ. Pidananya di sini pidana kurangan badan. Paling besar adalah 1 juta rupiah ataupun pidana selama 1 tahun. Paling besar itu jika kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 281. Sedangkan kalau kita merujuk ke Undang-Undang dengan konsumen, di sini juga mengatur lebih lanjut terkait dengan adanya transaksi jual beli yang mencurangi atau mengurangi jumlah yang seharusnya menjadi hak konsumen. Nah, di situ lebih tinggi. Di situ ada sanksi terkait pidana juga sama pidana, besarnya yaitu sebesar 2 miliar atau pidana kurungan selama-lamanya 5 tahun penjara. Kalau kita berbicara adanya selisih penimbangan, sudah pasti akan berdampak besar ya mas ya, karena misalkan timbangan di produsen A dan produsen M berbeda gitu. Katakanlah selisih hanya 1%, tapi penjualannya masif tuh, mainnya bukan hanya 1 kilo 2 kilo tapi ribuan ton gitu misalkan. Jika per 1 kilonya aja udah selisih 1%, berarti kan ribuan ton itu tinggal dikali aja 1% dikali puluhan ribu ton, yang otomatis nanti akan ada kerugian finansial tuh dari jual beli tersebut atau dari transaksi perdagangan tersebut. Sama jika misalkan timbangannya ternyata kurang, artinya kan dia akan menguntungkan produsen atau pelaku usaha atau pemilik timbangan. Sedangkan kalau timbangannya lebih, berarti kan akan menguntungkan konsumen dan merugikan pelaku usaha. Nah ini tergantung. Kalau timbangan tidak akurat, baik itu kurang atau lebih, pasti akan ada pihak yang dirugikan, baik itu pelaku usaha maupun konsumen. Jadi tergantung nanti posisi timbangannya, dia cenderung lebih atau cenderung kurang. Makanya metrologi di situ hadir untuk memastikan timbangannya seakurat mungkin, mendekati 0. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu konsumen maupun pelaku usaha. Yang pasti kita punya regulasi ya mas ya, kita ada regulasi, kita punya peraturan. Kita sebagai seorang pengawas saat turun ke lapangan juga tergantung sesuai dengan regulasi, sesuai dengan SOP. Pada saat kita menemukan pelanggaran, kita juga akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tadi mungkin sudah disebutkan, di situ ada sanksinya. Berarti nanti mungkin akan kita lakukan pengamanan sementara dan mungkin akan kita proses lebih lanjut sampai nanti jika memungkinkan sampai ke ranah pidana seperti yang tadi disebutkan di undang-undang sebelumnya. Ya, yang pasti pelaku usaha sekarang juga harus melek hukum ya. Mereka harus sadar bahwa kita ini negara hukum, di sini ada regulasi yang berlaku. Mereka harus tahu pada saat mereka menggunakan timbangan, di situ ada aturan yang berlaku. Salah satunya harus ditera-tera ulang, jadi tidak boleh menggunakan timbangan yang tidak bertera-tera ulang. Nah, kemudian juga saran saya sih melakukan pengecekan rutin secara mandiri jika memungkinkan. Bahkan kalau perlu silahkan aja beli standar sendiri untuk melakukan pengecekan rutin secara mandiri. Nanti jika memang pada saat mereka melakukan pengecekan secara mandiri ternyata ditemukan ketidaksesuaian, nah itu mereka bisa langsung melapor ke UML setempat untuk dilakukan tera ulang misalkan. Nah itu penting sekali sih, karena sering juga beberapa kali kita menemukan pelaku usaha yang sebetulnya sudah rutin melakukan tera ulang, tapi ternyata dia masih loncat dari toleransi atau BKD, batas kesalahan yang diizinkan. Nah itu makanya penting juga pelaku usaha itu sadar, melek, dan tahu regulasi terkait metrologi legal dan agar terhindar dari hal-hal semacam itu gitu.
Oke, peran masyarakat penting sebetulnya ya. Kalau kita berbicara pengawasan, seperti yang tadi dijelasin di awal mungkin ya, kita terbatas sekali jumlah SDM-nya. Kemudian jumlah UTTP-nya se-Indonesia sangat masif. Nah, dengan melibatkan masyarakat secara tidak langsung, masyarakat jadi sadar atau paham tentang metodologi legal, mereka secara tidak langsung akan ikut melakukan pengawasan. Kalau mereka menemukan hal-hal yang tidak sesuai di lapangan atau pada saat belanja misalkan di pasar, ada yang tidak sesuai, mereka bisa tuh melaporkan ke Direktorat Metrologi ataupun ke UML setempat terkait adanya temuan atau dugaan kecurangan terhadap penggunaan alat ukur. Belum ada tanda jaminan atau segel untuk dalam software tersebut. Kita selalu evaluasi setiap ada perkembangan terbaru.